memantik kebencian bagi mayoritas muslim yang biasa basisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini dibedah-bedahkan. Itu poin keempat. Kelima, memperhatikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sangat perlu kita jaga dan kawal bersama. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku, mari berdekatan bergandeng bersama. Jangan sampai ada yang berpecah-pecah. Merapat semua. Silakan merapat semua. Yang masih agak jauh merapat semua. Itu poin 5 poin yang kami sampaikan dan menuntut Bapak Gubernur melakukan itu semua. Mudah-mudahan tuntutan kami ini bisa terlaksana dengan para pemangku-pemangku kebijakan. Kalau ini tidak, jangan salahkan kami. Akan ada terjadi perperangan dan perubahan darah. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Jangan salahkan ada terjadi perperangan dan perubahan darah. Bahkan ada pemenggalan-pemenggalan akan terjadi. Ini saya ingatkan sekali-sekali kepada Bapak Gubernur NTB hari ini. Kalau Bapak Gubernur tidak menindaklanjuti hasil-hasil tuntutan masa aksi hari ini, besok aksi keempat akan lebih banyak lagi yang kami akan datang. Dan mohon maaf kalau akan terjadi perperangan, mohon maaf. Ini tidak ada reaksi dari pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara selaku sebagai pimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Oke, saya sebagai Korlap menyerahkan langsung. Mohon tim-tim Garuda berevaluasi bagi kelompok-kelompok untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, bekerja sama sama aparat. Jangan sampai ada yang anarkis. Kalau ada anarkis, tangkap Bapak polisi. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Silakan tangkap kalau ada yang anarkis Bapak polisi. Karena kami datang hanya ingin menyampaikan sebuah ingatan bahwa ada sebuah di sini ada bahwa pemerintah kita lupa harus menjaga kerukunan umat beragama. Bagaimana berafiliasi di sini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Takbir! 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 Ya, selanjutnya orasi yang akan disampaikan oleh Kakanda Ustaz Asdaruddin Estos. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang sangat kami banggakan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta segenap aparat penegak hukum. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak, baik dari aparat TNI. Saudara-saudaraku, mari kita teriakkan kalimat tauhid. Kita agungkan asma Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami perwakilan masyarakat se-Nusa Tenggara Barat hari ini sengaja datang dengan jumlah yang memang terbatas. Hal ini kami lakukan sebagaimana permintaan dari saudara-saudara kami dari Polda Nusa Tenggara Barat yang tadinya kami akan membawa massa 1.000 orang, diminta untuk mengurangi. Alhamdulillah karena kami taat hukum, kami ikuti, masanya kami kurangi. Ini semua karena ketaatan kami dan ini demi NKRI. Takbir! Allahu Akbar! Hari ini kami datang untuk membuka mata Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami datang untuk membuka mata hati semua jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa di tengah-tengah kita sejak tahun 1992 kami selalu tersakiti oleh ajaran sesat yang bernama Salafi, Wahabi, dan As-Sunnah. Salafi, Wahabi, dan As-Sunnah itu bukan ajaran Islam yang murni.
itu adalah ajaran setan. Tapi Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada awal Januari kemarin, tepatnya pada tanggal 13 Januari, sempat mengeluarkan statementnya bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat diminta untuk benar-benar belajar untuk moderasi, belajar untuk toleransi. Bapak Gubernur, dengarkan kami. Bapak baru pulang ke Nusa Tenggara Barat, langsung menjabat menjadi gubernur. Bapak tadinya hidup di luar. Bapak tidak tahu betapa sakitnya hati kami. Kami ini marah hari ini karena kemarahan yang terakumulasi di sejak 30 tahun yang lalu. Bapak, dengarkan kami. Kami bukan berarti tidak bisa toleransi, tapi kami sudah berkali-kali 30 tahun Bapak. Bukan waktu yang sebentar, sejak 1992, dan kami berkali-kali membuat pernyataan bersama dengan pihak Wahabi Salafi Sunda, tapi paling lama mereka mentaati pernyataannya sendiri hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Ketika orang yang mengatasnamakan memurnikan ajarannya kembali ke Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memenuhi apa yang dari pernyataannya, kira-kira ajaran apa itu saudaraku? Ajaran setan. Salafi ajaran setan. Wahabi ajaran setan. Usir ajaran setan. Usir Wahabi. Usir Wahabi. Usir Wahabi. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini kami ingin menyadarkan kita bersama, khususnya Bapak Gubernur, cobalah untuk memahami keadaan bumi Lombok ini. Bumi Gora ini yang selama ini bumi Gora ini diisi orang-orang berakhlak. Mereka orang Wahabi menyatakan dirinya senantiasa taat kepada pemerintah. Taat apanya? Mereka adalah orang-orang licik. Di beberapa tempat mereka membangun masjid-masjid dan pondok pesantren. Adakah yang berizin? Silakan Bapak cek. Di beberapa tempat, banyak tempat, ratusan bangunan mereka tidak berizin. Mereka baru ngurus izin kalau mulai dikomplain. Apakah itu yang namanya taat pemerintah? NKRI ini milik kita bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri atas pengorbanan darah para ulama yang berjuang tanpa pamrih. Para pendiri bangsa ini berpikir, bukan hanya berpikir dengan otak, tapi juga melakukan aksi-aksi nyata untuk menyatukan bangsa yang sekian ribu suku yang ada di Indonesia di bawah Pancasila, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Tiba-tiba datang ke bumi Lombok pada tahun 92 dan masuk ke Indonesia pada abad ke-19, dibawa oleh 3 orang haji berawal dari Minangkabau. Mereka mulai melakukan penistaan-penistaan dan melakukan pemberontakan. Mereka lah yang mengawali sehingga pemberontakan itu bernama pemberontakan Perang Padri. Hari ini di Lombok kami sudah tidak bisa bertoleransi lagi dengan mereka, bapak-bapak. Kami tidak akan pernah bertoleransi dengan mereka. Tidak ada mediasi lagi. Kalau tidak dibubarkan, maka kami yang akan membantai mereka. Usir Wahabi! Usir Wahabi! Takbir! Allahu Akbar! Hidup NKRI! NKRI harga mati! Ahmad Asdaruddin, Koordinator Umum dan sekaligus Ketua Gempa Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja. Untuk Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak aparat tahu, Wahabi ini tidak berkembang pesat, tapi sejak adanya gempa, mereka dengan suntikan dana mengelabui masyarakat sehingga dia berkembang. Hari ini kami akan menghancurkan mereka juga dengan gempa. Tidak ada kata mundur bagi kami, karena Wahabi ini haram hukumnya. Mereka menginjakkan kaki di Lombok. Cukup sudah kami memberikan ruang kepada mereka, tapi mereka tidak pernah mau menghargai kita sebagai tuan rumah. Mereka membawa ajaran, entah ajaran dari mana. Mereka membawa nama agama Islam yang murni, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kembali kemana? Kalau memang mereka kembali, selama ini kalian kemana, wahai Salafi? Kita selalu bersama Al-Quran. Ajaran-ajaran leluhur kita, tuan guru kita selalu bersendikan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka selalu dengan terang-terangan membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Ingat, 2 hari yang lalu salah satu tempat di Lombok Timur hampir terjadi peperangan, pembakaran disebabkan oleh ulah dai mereka yang terang-terangan menyatakan intoleransinya dengan pengajian-pengajiannya. Sampai kapan kita biarkan saudaraku? Sampai kapan? Bukan hanya Mizan Qudiyah saja yang berujar menyakiti hati kita, menyampaikan ujaran kebencian. Bukan. Pasti banyak ustadz-ustadz mereka yang lain, dai-dai mereka, bukan hanya di Bumi Lombok, tapi dimanapun mereka berada. Apakah bapak-bapak, khususnya bapak gubernur, buta sehingga tidak melihat dimanapun ada Wahabi, Salafi, As-Sunnah? Lihat di mana ada keamanan, di mana ada keamanan. Ketika mereka bercokol di sebuah kampung, pasti keresahan ada, wajib hukumnya. Kenapa Bapak tidak pernah memberikan mereka pemahaman tentang toleransi, tentang Pancasila? Apakah Bapak-Bapak tidak mau, atau jangan-jangan kami akan mencurigai Bapak berada di belakang mereka? Saudara-saudaraku, apakah kita akan sampai di sini perjuangan kita? Apakah kalau kita tidak tuntutan kita tidak terima, apakah kita akan berhenti? Tidak. Demi Allah kami nyatakan, kami tidak akan pernah berhenti membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup NKRI! Persatuan negara ini harus kita jaga. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan bibit-bibit intoleran. Mereka adalah senantiasa mengajarkan bibit-bibit radikalisme. Jangan biarkan mereka mencabik-cabik negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan kita ini perjuangan agama dan negara, saudaraku. Walaupun kita difitnah, dikatakan ini ada politik, ada politikus di belakang kita, demi Allah kita nyatakan kita tidak pernah mengerti apa itu politik praktis, dan kami tidak mengerti, kami tidak pernah berkeinginan mengganggu apa kegiatan yang besok dan juga bulan depan akan dilakukan. Kami tidak akan pernah mengganggu karena kami bangga dengan adanya MotoGP. Tapi aksi kami ini semata-mata hanya untuk membuka mata Bapak Gubernur dan jajarannya untuk lihat mereka ini adalah teroris ideologis. Takbir! Usir Wahabi! Usir Wahabi! Usir Wahabi! Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan orasi berikutnya oleh Adindaku Tuan Guru Haji Umar. Kepada beliau dipersilakan. Usir Wahabi! Usir Wahabi! Usir Wahabi! NKRI harga mati! Takbir! Allahu Akbar! Bapak Gubernur, kami mohon untuk hadir di depan kami, Bapak Gubernur, karena kami juga memilih Bapak dulu saat pemilihan. Betul! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya meminta kepada seluruh peserta aksi pada hari ini untuk mengucapkan salam kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, beserta seluruh stafnya. Yang kedua, kepada bapak-bapak aparat keamanan yang notabene-nya adalah Muslim. Mari kita ucapkan salam dengan niat. Mudah-mudahan ucapan salam kita ini dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat terang dengan jelas kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh golongan-golongan orang yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap golongan-golongan yang lain. Setuju? Setuju. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para peserta aksi, kami menghimbau, tujuan kita berangkat dari Kabupaten Lombok Timur menuju ke Nusa Tenggara Barat ke Lombok Barat betul-betul adalah karena Allah, karena kita ingin membebaskan orang-orang yang terzolimi oleh kelompok-kelompok Wahabi. Oleh karena itu saya meminta, tanpa ada kecuali, tahan diri dari perbuatan-perbuatan yang anarkis, tahan diri dari ucapan-ucapan yang anarkis. Kami tidak mau semua itu akan terjadi, karena apa yang kita perjuangkan hari ini adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kita bersama, bukan kemaslahatan orang Lombok Timur saja. Setuju? Alhamdulillah. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, tanpa kami sampaikan melalui podium ini, tentu Bapak Gubernur sudah mengetahui, sudah membaca, sudah mendengar dari YouTube bagaimana para dai, orang-orang Wahabi yang melakukan pelecehan, yang melakukan penghinaan terhadap para ulama-ulama yang notabene ada sebagai warasatul anbiya. Tetapi mungkin selama ini Bapak Gubernur tidak mau, tidak bisa berbuat karena jabatan, karena takut jabatannya dijatuhkan, karena merasa diri seorang diri. Maka mari kita bersama-sama untuk menghalang, untuk mencegah dari semua itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan,